Di tengah padang pasir yang gersang, dua kerajaan berdiri dengan megahnya, Kerajaan Timur dan Kerajaan Barat, selama bertahun-tahun. Kedua kerajaan hidup berdampingan dalam damai, namun, kedamaian itu terusik ketika seorang utusan Kerajaan Timur ditemukan tewas di wilayah Kerajaan Barat. Dia yakin bahwa Kerajaan Barat tidak mungkin melakukan tindakan serendah itu. Di sisi lain, Putri Soraya dari Kerajaan Barat juga merasakan keanehan yang sama. Sebagai ahli strategi kerajaan, ia memutuskan untuk menyelidiki kasus ini secara diam-diam. Peristiwa ini memicu kemarahan Sultan Timur yang langsung menuduh Kerajaan Barat sebagai dalang pembunuhan tersebut. Pasukan Timur yang berjumlah 15.000 prajurit bersiap dengan pedang dan perisai mereka. Mereka memobilisasi 12.000 pasukan elit gurun, terkenal dengan kemampuan memanah mereka yang mematikan. Kerajaan Barat pun tidak tinggal diam. Mereka mulai menyelidiki berbagai petunjuk dan bukti yang ada. Pangeran Amir, putra mahkota Kerajaan Timur, merasa ada yang janggal dengan kematian utusan tersebut. Namun, Zafar yang mengetahui rencana mereka berusaha menghalangi dengan segala cara. Mereka menyadari bahwa ada kekuatan ketiga yang berusaha memecah belah kedua kerajaan. Sementara itu, api perang telah menyala. Sultan Timur mengumumkan perang terhadap Kerajaan Barat. Dengan nafas terengah-engah, mereka mengungkapkan kebenaran tentang konspirasi yang telah menyebabkan perang ini. Zafar yang merasa terdesak berusaha melarikan diri, namun berhasil ditangkap oleh prajurit gabungan kedua kerajaan. Pasir yang biasanya keemasan kini berubah merah oleh darah para prajurit yang gugur. Suara dentingan pedang dan derap kuda memenuhi udara. Sementara panah-panah berdesing membelah langit. Di balik layar, seorang penasihat misterius bernama Zafar diam-diam menyulut api permusuhan di antara kedua kerajaan. Padang pasir yang tadinya menjadi saksi pertumpahan darah kini menjadi tempat perayaan pernikahan agung. Kedua kerajaan bersatu, lebih kuat dari sebelumnya. Siap menghadapi ancaman dari luar, Sultan Timur dan Raja Barat sepakat untuk memulai era baru perdamaian dan kerjasama. Sebagai simbol persatuan, mereka memutuskan untuk menikahkan Pangeran Amir dan Putri Soraya. Ia adalah utusan rahasia dari Kerajaan Utara yang ingin melihat kedua kerajaan besar ini saling menghancurkan. Dengan begitu, Kerajaan Utara bisa dengan mudah menguasai seluruh wilayah. Kisah Pangeran Amir dan Putri Soraya menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun, mengingatkan generasi mendatang akan pentingnya kebenaran, kepercayaan, dan persatuan dalam menghadapi segala rintangan. Ia menunggang kuda putihnya, pedang terhunus siap menghadapi musuh. Di sisi lain, Putri Soraya memimpin pasukan pemanah barat dari atas bukit, memberikan arahan dengan cermat dan tepat. Pertempuran pertama terjadi di Lembah Merah, sebuah oase terakhir sebelum perbatasan kedua kerajaan. Kedua pihak sama-sama tidak mau mengalah. Pangeran Amir memimpin pasukan timur dengan gagah berani. Pertempuran berlangsung sengit, namun, di tengah kekacauan perang, Pangeran Amir dan Putri Soraya secara tidak sengaja bertemu di sebuah gua tersembunyi. Alih-alih saling menyerang, mereka justru mulai berbagi keraguan mereka tentang penyebab perang ini. Mereka sepakat bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Keduanya memutuskan untuk bekerja sama secara rahasia untuk mengungkap kebenaran di balik kematian utusan Kerajaan Timur. Sementara perang terus berkecamuk, Pangeran Amir dan Putri Soraya berhasil menemukan jejak-jejak mencurigakan yang mengarah pada Zafar, sang penasihat misterius. Dengan bukti-bukti yang telah mereka kumpulkan, Pangeran Amir dan Putri Soraya bergegas kembali ke medan perang. Mereka harus menghentikan pertumpahan darah ini sebelum terlambat. Pertempuran mencapai puncaknya ketika Pangeran Amir dan Putri Soraya akhirnya berhasil mencapai kedua pemimpin kerajaan. Sultan Timur dan Raja Barat terkejut mendengar pengakuan tersebut. Mereka memerintahkan pasukannya untuk menghentikan pertempuran. Perang pun berakhir. Kedua kerajaan menyadari bahwa mereka telah dimanipulasi oleh kekuatan luar. Kisah cinta yang lahir di tengah peperangan ini menjadi awal baru bagi kedua kerajaan. Demikianlah, dari bara api peperangan, lahirlah cahaya perdamaian yang menerangi seluruh jazirah.